Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Febrianto dengan NIM 183221314. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan RPP saya, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Pak Bibi. Jadi di video kali ini saya ingin membawakan RPP untuk kelas 10 semester 1. Saya membawakan RPP yang bermateri prosedur teks untuk 2 kali pertemuan atau 45 kali 2 untuk 2 kali pertemuan. Kita langsung saja masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari RPP saya yang pertama adalah tentunya seperti biasa untuk menghayati, siswa dapat menghayati dan menghafalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual yang dipelajari pada materi ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah siswa mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah yang benar. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Tentunya di kompetensi dasar ini siswa diharapkan mampu memahami struktur sosial, struktur yang benar, bagaimana membuat prosedur teks yang baik. Indikatornya adalah siswa dapat membuat prosedur teks yang baik dan benar sesuai dengan struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya yang pertama adalah siswa dapat memahami bagaimana cara membuat prosedur teks yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah nantinya siswa diharapkan mampu setelah mengikuti pelajaran ini, siswa mampu membuat teks prosedur dengan baik dan benar sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah struktur tes untuk prosedur teks. Yang pertama adalah the goal of activity, yaitu tujuan dari prosedur tersebut untuk dibuat. Yang kedua adalah any material needed, beberapa kebutuhan bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat prosedur teks. Yang ketiga adalah step to achieve the goal, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan prosedur teks tersebut. Yang ketiga adalah conclusion, yaitu kesimpulan dari teks prosedur yang dibuat oleh siswa. Unsur kebahasaan dari teks prosedur adalah kata kerja aktif, penggunaan conjunction, dan connective of sequence. Metode pembelajaran yaitu based on learning, jadi nantinya siswa diharapkan untuk bisa membuat teks prosedur dan dipresentasikan di kelas. Kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah pertemuan pertama. Tentunya kita mulai, yaitu pendahuluan. Kita memakan waktu 10 menit di sini, yaitu pembukaan salam. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan kehadiran siswa. Jadi apakah ada siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Dan yang selanjutnya adalah memotivasi bagaimana siswa nantinya manfaat yang didapatkan setelah mempelajari teks prosedur ini, yaitu bisa mencapai sesuatu dengan melakukan teks prosedur. Yang selanjutnya adalah pembahasan inti. Yang pertama-tama kita memberikan pembahasan inti bagaimana siswa nantinya ditunjukkan mengenai teks prosedur. Yang pertama adalah membuat diagonal coffee, dan yang kedua adalah how to manage the money, yaitu bagaimana memanage uang. Setelah siswa diberikan kedua teks tersebut, nantinya siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yaitu beranggotakan 4 orang. Nantinya setelah mereka mendengarkan atau melihat dari video tersebut, nantinya mereka disuruh untuk mempresentasikan atau mengungkapkan pendapat mereka tentang teks tersebut. Yang selanjutnya setelah siswa mampu memahaminya, nantinya siswa dibentuk kelompok untuk diberikan masing-masing teks prosedur sesuai dengan tema, yaitu ekonomi, health, lifestyle, dan lain sebagainya. Nantinya setelah mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok tersebut dan mendapatkan materi tersebut atau mendapatkan topik tersebut, nantinya per kelompok diharapkan mampu membuat teks prosedur sesuai dengan tema tersebut dan nantinya dipresentasikan di minggu selanjutnya. Yang selanjutnya adalah untuk pertemuan kedua. Tentunya pertemuan kedua yang pertama adalah kita pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan salam, berdoa, dan bisa kehadiran untuk siswa. Yang selanjutnya adalah pemberian untuk menyiapkan siswa untuk mempresentasikan hasil teks prosedur mereka sesuai dengan tema-tema yang telah dipilih di pertemuan sebelumnya. Setelah itu, kelompok lainnya memberikan pendapat atau memberikan sanggahan untuk siswa yang presentasi pada hari itu. Nah, selanjutnya adalah assessment,
yaitu bagaimana siswa dinilai dari sikap, dari cara writing untuk teks prosedur tersebut, sehingga nantinya ada hasil output dari siswa yang presentasi tersebut. Jadi itulah beberapa rangkaian RPP dari yang saya buat mengenai prosedur teks, dan lampirannya ada di halaman terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.